Uqadimu lakum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Ketua Panitia dengan pantun, saya juga ada pantun dikit. Boleh Bu, boleh. Alhamdulillah. Daun salam, daun kelapa, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak jawab salam masuk angin. Ini Bu masih semangat? Alhamdulillah, baru jam 9:30 ya. Yang jawab salam insya Allah, Allah akan berikan 3 keuntungan. Berapa Bu? 3. 3 apa? Keuntungan. Keuntungan apa? 3. 3 apa? Keuntungan. Keuntungan apa? 3. Terus Bu. Ada 3 keuntungan yang akan didapatkan bagi orang yang suka jawab salam. Yang 3 ini mudah-mudahan ada di sini semua, amin. Yang pertama, Allah akan berikan keselamatan dunia dan akhirat, amin ya robbal. Artinya keselamatan kita di dunia, keselamatan di akhirat, masuk dalam surganya Allah, amin. Pulang dari sini insya Allah selamat. Kemudian yang kedua, makna salam itu adalah akan mendapatkan rahmat. Ibu tahu yang namanya rahmat? Rahmat di blok E itu. Mang Rahmat itu mah ya. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang diturunkan kepada umatnya, kepada manusia yang selalu menjawab salam, karena mananya assalamualaikum warahmatullah, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Pengen ibu disayang sama Allah? Pengen? Pengen disayang sama Rasul? Pengen? Pengen disayang sama suami? Alah pengen. Si ibu mau digenit adalah insya Allah akan mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang terakhir adalah dia akan mendapatkan barokah. Barokah itu menurut santri ziyadatun fil khair, tambah-tambah dari kebaikan. Yang sudah baik insya Allah akan tambah baik. Yang sehat tambah sehat. Yang kaya tambah, yang pinter tambah, yang cakep tambah, yang cantik tambah, yang jelek tambah. Cantik Bu, jangan jelek-jelek begitu. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan malam ini, amin. Yang sedang sakit insya Allah akan disembuhkan oleh Allah, amin. Yang dalam punya masalah mudah-mudahan dibukakan jalan keluarnya, amin. Mudah-mudahan yang punya utang, mudah-mudahan yang punya utang cepat-cepat lunas ya Bu, amin. Amin. Yang kenceng suaranya berarti yang gede tenaganya, utangnya aja ini. Yuk kita jawab salam bareng-bareng, mudah-mudahan yang 3-3-nya kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal ingzari wal busra wa anzala fihil qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda waz zikra wa ja'ala israhu min makata ila baitil muqaddasi
fi lailatin wahidatin ayatan kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah u'idduha liliqaihi dukhra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi asraful anbiya wa mahbubu zikra sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam awwalu ma yuhasabuhul bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi amin wa akrimna binuril fahmi waftah alaina abwabal ilmi wa zayyil lana bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartas samawati wal ardo abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun para alim ulama, para asatid wal asatizat, al hujaj wal hujajah, semoga dengan kehadiran beliau akan mendapatkan keberkahan pada jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Rusnan, sampun Kiai. Alhamdulillah kita berada bersama-sama dengan beliau, insyaallah pada malam ini akan mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, amin. Diberkahi ilmunya, amin. Disehatkan selamanya, amin. Dan mudah-mudahan ilmunya akan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bupati Kabupaten Karawang Bapak Aib Saifullah. Ada nggak ini bupatinya? Nggak ada. Diundang nggak ini Bu? Enggak ya? Nggak datang atau diundang. Coba kalau diundang ya pasti datang. Alhamdulillah walaupun beliau tidak hadir telah mewakilkan kepada Bapak Camat. Alhamdulillah. Ada Pak Camatnya? Enggak ada dewa. Alhamdulillah walaupun Bapak Camat tidak hadir telah mewakilkan kepada Bapak Kepala Desa. Ayah pada kepala desa anak ayah dewai orang ono. Alhamdulillah walaupun kepala desa tidak ada telah mewakilkan kepada Bapak Kadus. Ayah Pak Kadusna orang ono. Alhamdulillah walaupun tidak ada telah mewakilkan kepada Bapak RW. Alhamdulillah. Ayah tuh Pak RW na mana Pak RW mana nu mana. Alhamdulillah, wah cakep kasep RW masih muda, istri dia aja. Insya Allah Pak RW kita doakan semoga panjang usianya, amin. Ditambah-tambah nikmatnya, amin. Ditambah-tambah ilmunya, amin. Ditambah-tambah jabatannya, amin. Ditambah-tambah rizkinya, amin. Ditambah-tambah istrinya, amin. Pak RW. Alhamdulillah ya, pemerintah sudah hadir, Bapak RT juga, RT 15 yang saya hormati, mudah-mudahan diberikan keberkah. Tak lupa teman saya Bapak Dr. Zainal Abidin, alhamdulillah beliau berada di tempat kita semua sudah dipertemukan. Saya baru ketemu padahal beliau adalah anggota dan pengurus Dai Kamtimas Polres Karawang dan beliau ini salah satu daripada guru kami juga. Ya, kita doakan semoga berkah, amin.
Ketua DKM Bapak Ustadz Lawanta. Mana yang Pak Lawanta? Ya, alhamdulillah. Semoga ini semakin makmur masjidnya. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Mas Daryanto. Ya, alhamdulillah begitu semangat ya, masya Allah. Dan juga yang saya hormati Ananda ya mas saudara itu ya, Ahmad Zaki ya, Al Ustadz Ahmad Zaki sebagai wasilah ya. Mana sih Pak Ahmad? Pak Ahmad Zaki mana? Ya nyumput wae Pak. Alhamdulillah beliau kemarin datang ke rumah ya. Walaupun ke sana cuma sebentar nongol doang ya, tetapi ngopinya 2 jam. Alhamdulillah, semoga silaturahmi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tak lupa kepada ibu-ibu jamaah sekalian dari keluarga besar Masjid apa ini teh? Babus Salam. Alhamdulillah Babus Salam. Aduh ini pintu keselamatan alhamdulillah luar biasa hijau semua ini ya. Dan juga para hadirin sekalian, para pemuda dan pemudi, si doa dan si doi, karyawan dan karyawati, kalau punya perawan jangan ditikahkan ke aki-aki. Mending ke santri atau ke kiai aja ya. Alhamdulillah. Udah kopi bagiin aja dulu lah ya. Habis ini enteleng ke kopi aja ya. Alhamdulillah. Sok bagiin dulu nggak apa-apa. Saya mah nggak dikasih kopi, udah di bawah. Alhamdulillah. Pak Ibu sekalian, kalau saya ngomong di sini pakai bahasa apa kira-kira ini Pak? Bahasa Inggris? Ngerti Inggris? Kalau saya nggak ngerti Pak. Ya alhamdulillah kopinya baik. Bahasanya campur-campur wios. Bahasa Sunda ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti sautik. Gak apa-apa karena kita ini terus terang aja CKM ini banyak sekali orang luar, bukan hanya orang Sunda ya, tetapi ada dari suku Sunda juga banyak. Alhamdulillah, ada suku Jawa, ada suku Padang, ada suku Madura, ada suku Batak, ada suku Jebrag. Ada terus. Alhamdulillah Pak, kalau di Sunda itu ya, kalau di Sunda itu bahasa ini luar biasa ya, karena bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab juga sama Pak. Bahasa Arab itu ada yang namanya isi mufrad, itu adalah kata benda satu, tilmidun itu satu kata benda. Kalau 2 namanya isi musana, tilmizani ya, sama kalimatnya tilmidun, tilmidani. Kalau isim jama itu talamizun atau tilmizuna, itu adalah murid-murid banyak, cuma beda aja dari ucapan, makna juga berbeda. Kalau orang Sunda itu makna daripada misalkan budak, ibu ngerti nggak budak? Ngerti ya? Nah, orang Sunda budak nih. Pak Ustadz Jenal apa kan orang Sunda? Budak ya. Budak itu 1. Kalau 2 barudak nih. Orang mana Pak nih? Kok ngerti? Oh orang awal. Barudak 2 kan, budak tambah barudak 2 orang. Kalau banyak kan bararudak. Mirip dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu juga sama Pak. Jadi bahasa satu kalimat itu tapi beda makna. Salamun itu keselamatan, sulamun itu tangga, salimun itu sehat, padahal sin lam mim sama aja. Sunda juga begitu. Seperti hanya makan, kalau di Sunda itu banyak Pak ya. Makan itu sok, makan, apalagi dahar, dahar itu lemes ya. Dahar, apalagi tuang, apalagi daang, lelebok. Ada tahu lelebok? Jajablok, nyatu ya kan, ngawadang, cacaplek itu kan banyak Pak itu kan. Nah, tetapi ada bahasa undak usuk basa. Kalau dahar itu kan lemas di Jawa ya, lemas. Kalau di Sunda itu justru lemasnya itu tuang. Nah tuang. Kalau misalkan ada Pak DKM itu kalau makan kasih makan itu belajar Sunda. Ini Bu, Sunda aja dulu ya. Pak DKM bilih bade tuang mangga.
bios abdi neda ti pengker. Neda itu sama dengan makan. Lamun anak-anak tah budak keur dahar. Nah, barudak keur dalahar. Nah gitu. Ya beda-beda. Makanya lemesnya itu ada bahasa lemesnya, bahasa bagusnya. Dahar. Saya lagi makan nasi. Nah gitu kan, itu bahasa Indonesia. Kalau di Sunda apa? Nasi. Kalau di Sunda apa? Nah kalau di kita apa? Kalau kita apa? Kita apa nih? Kita mah orang bu, bukan nasi. Ini apa yang bilang nasi? Sangu ya kan? Nah itu beda-beda. Ya, oleh karena itu kita campur-campur aja Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipengerti, bisa dipaham. Karena kita diam di Karawang yang mayoritas bahasa Sunda. Alhamdulillah. Saya nggak lama Ibu ceramahnya ini mungkin sampai jam 2 aja. Nggak apa-apa jam 2 kuat nih kira-kira. Kuat sampai jam 2. Udah Ibu di sini aja, saya pulang duluan dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang, yang memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk melaksanakan hidup, dan kita berharap mudah-mudahan hidup ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan alam paduka yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, pada malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nah ini perjalanan Isra dan Mi'raj tidak aneh bagi umat Islam, bahkan bagi warga CKM, apalagi jamaah Babu Salam, hampir tiap hari, bahkan di tiap saat kita mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan oleh Pak Ustadz, Pak Kiai sering diterangkan itu bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj. Bahkan di madrasah, di sekolah dikatakan Isra dan Mi'raj. Bahkan di YouTube dimanapun juga di medsos itu sudah diterangkan bagaimana yang namanya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nah kita ambil hikmahnya aja sekarang. Saya akan mencari ada 3 hal dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah kenapa sampai adanya Isra Mi'raj, tujuannya. Kemudian yang kedua, ada apa dengan Isra dan Mi'raj, ya. Kemudian yang ketiga, ini mudah-mudahan sampai waktunya kita bahas tentang masalah masjid, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan tanda perjalanan Isra Mi'raj itu adalah masjid dengan masjid, tidak dengan qaryah fil qaryah, tidak melalui suatu tempat misalnya dari negara ke negara, baldah satu ke baldah, tidak. Tapi Allah berikan sebuah tanda yang namakan Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa. Kita akan bahas tentang masalah masjid, mudah-mudahan keborok. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini bukan keinginan Rasulullah. Isra dan Mi'raj itu adalah keinginan Allah untuk memberikan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya Rasulullah tidak mimpi akan diisrakan dan dimi'rajkan. Ya, tetapi pada saat momen inilah Rasulullah SAW diundang oleh Allah di saat dia sedang bersedih. Apa Bu? Sedang bersedih, serang gundah gulana, sedang menderita. Atau dalam bahasa sekarang apa namanya? Lagi galau. Ya kalau anak muda saya lagi galau, lagi laliur, banyak utang. Nah kenapa sampai demikian? Itu pada saat sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah ini ditinggalkan oleh 2 orang yang paling berharga dalam hidupnya. Ini 2 orang tersebut sangat luar biasa dan mungkin sulit untuk mendapatkan gantinya. Yang pertama, Ibu, Rasulullah ditinggalkan seorang istri yang paling setia, istri yang paling nggak usah keras-keras bilang tainya. Istri yang paling dicintainya itu Siti Khadijah.
Kenapa Sepang dicintai? Karena istri yang paling lama dengan Rasulullah, istri yang mendapatkan perhatian besar Rasulullah, bahkan istri yang memberikan perhatian besar terhadap Rasulullah itu adalah Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah adalah merupakan miniatur daripada istri solihah. Nah, apa? Istri solihah, istri yang soleh, istri yang berbakti kepada suaminya, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten. Kenapa sedemikian? Ini hebatnya Rasulullah. Bu, ibu, araya kene itu aya nyararing kene. Syukur. Nih, Rasulullah itu menikah dengan Siti Khadijah di usia berapa? Usia 25 tahun. Dia itu lagi gagah-gagahnya, lagi cakep-cakepnya luar biasa, tenaganya hebat, pikirannya cemerlang, wajahnya juga bagus. Wah, itu lagi 25, itu Masya Allah. Hebat luar biasa. Rasulullah 25 tahun, dia menikah dengan Khadijah di usia 40 tahun. Ibu bayangin 40 tahun. Rasul 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah 40 tahun. Tapi hebatnya Siti Khadijah itu walaupun 40 tahun tapi seperti orang yang 17 tahun. Masih ting-ting, masih 17. Beda jeung kita 40 tahun beb-beb. Udah reot, jalan udah sempoyongan. Ini 40 tahun Khadijah itu seperti usia 17 tahun. Ya, tetapi Rasulullah SAW sangat hormat kepada Siti Khadijah. Bahkan Khadijah walaupun dia lebih tua sangat hormat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Beda dengan kita, Bu, kalau usia suaminya lebih tua, istri lebih muda, justru kadang-kadang yang lebih dominan adalah suaminya. Ya, sok nyarekan, suka marah-marahin kepada istrinya yang lebih tua. Bahkan kebalikan, kalau istrinya lebih tua, suaminya lebih muda, maka kadang-kadang suaminya itu jadi bulan-bulanan. Makanya kalau nikah sama 40 tahun, ya istrinya 40 tahun, itu yang namanya pemuda 25 tahun bisa-bisa 1 bulan udah jadi kayak kakek-kakek. Habis ibu dibentakin terus. Dari mana? Ini makanya. Tapi Rasulullah hebat luar biasa. Walaupun dia 40 tahun, kepada Rasulullah sangat hormat luar biasa. Sampai-sampai memanggil Siti Khadijah kepada siapa? Memanggil kepada Rasulullah dengan sebutan Ya Rasulullah. Panggil jabatanana, dipanggil pangkatnya sebagai tanda kehormatan. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Masya Allah. Itu dipanggil seperti itu. Turutanku ibu, ikuti di sini. Kalau kebetulan ada suaminya RT, ya RT. Ayo Pak RT di. Naon, ya RW. Naon. Ya, jangan kita manggil ibu kepada istri, kepada suami seenaknya aja. Kadang-kadang suami namanya Udin, Din, sini Din. Ya suami namanya Agus, Gus, ini nih gas ini habis. Ada Pak Agus ini. Ya. Oh dipanggil nama, kira-kira Bu nih kalau kita kepada suami manggil nama kira-kira boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nah, boleh bener ya? Boleh, nggak apa-apa, nggak dosa kalau suaminya ikhlas. Udin, Udin sini ya. Itu kalau ikhlas nggak apa-apa, sini yo, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngambek, Din, apaan lu? Nah gitu kan. Nah kalau dipanggil seperti itu boleh, cuma kadang-kadang itu kurang adab ya Pak Kiai. Kenapa? Khawatir di lingkungan kita bukan hanya Udin yang ada, bukan hanya bapaknya, ada anaknya. Kalau anaknya dia, ya barengan sama Udin, ya ibunya manggil itu istrinya, Din, nggak dengar si Udin tuh. Pak Udin dengar, ya lagi apa? Lagi betulin motor sama anaknya, Din, Udin, nggak dengar tuh Udin. Anaknya denger. Wah ini mama manggil siapa ya? Kok manggil bapak nih? Din. Itu anaknya kan ngikutin sama ibu. Din. Din. Tuh mama manggil. Nah gimana kalau begituin?
Makanya bahaya buat anak, takut diikutin. Makanya kita panggil suami kita dengan apa? Dengan panggilan-panggilan yang mesra seperti Siti Khadijah. Silakan ibu mau panggil AA juga boleh, AA. Mau panggil Mas juga boleh, Mas. Mas Jenal, cakep. Iya harus panggil. Iya, kamu panggil papap juga boleh, papih juga boleh. Asik, papih bawa pipa. Pipa apaan tuh ya? Iya, sekarang lagi panggil lagi ayah, nggak apa-apa itu panggil abi, nggak panggil. Sekarang lagi tren itu apa? Bebeb. Nah, bebeb dari mana? Nyangkul. Bebeb nyangkul. Nggak apa-apa, yang dipanggil enak ibu ya. Nah itu seperti itu. Kenapa? Ini sebagai tanda kehormatan kepada suami. Jangan share, apalagi kalau kita manggil suami dengan perkataan yang nggak bener. Suaminya gendut. Wow gede nih. Kentung mana lo? Main aja. Suaminya gendut kan? Iya, mending kalau bisa kentung lagi mendingan. Ini kalau misalkan lagi penyakit asma, si bengek, ngek, nyari uang sono ngek. Nggak boleh bu ya. Ada di sini yang bengek. Orang kita kalau punya suami bengek harusnya bersyukur bu. Kenapa? Karena suami yang bengek itu menguntungkan, dapat uang. Di Kerawang itu bu ada grup jaipongan. Sekarang yang nyanyi tukang rebab susah. Iya kan? Yang ngek, 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 ngek. Susah banget bu. Apalagi anak muda nggak mau tuh beli kayak begituan. Nah kita punya suami bengek yang tiap malam ngek, 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 ngek. Udah daftarin aja sono. Pak mau daftarin ini suami saya jadi tukang rebab. Ngek, ngek. Jadi duit insya Allah 1 juta bu satu main. Juga insya Allah bu, kalau suami bengek gampang. Ya apa? Itu bisa rumah kita aman. Iya tengah malam kan gak bisa tidur. Ya ngek, ngek. Ada pencuri buka pintu karena ngek, ngek. Oh masih hidup nih. Ngek, ngek. Oh masih hidup, tenang aja. 2 jam tengok lagi. Ngek, ngek. Masih hidup. Ya, jam 3 tengok lagi nggak ada. Oh, dilihat mati dia. Ya kan? Nggak boleh bu, manggil kayak begituan. Makanya harus kepada suami benar-benar dia mempunyai sebuah kehormatan. Siti Khadijah luar biasa. Begitu juga Siti Aisyah. Setelah Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Khadijah, ya 25 tahun dia berumah tangga menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah bu usia berapa tahun? Dinikah oleh Rasulullah berapa tahun? Itu usia 9 tahun. 9 tahun, bahkan dalam sebuah riwayat Pak Kiai ya, itu 6 tahun Rasulullah menikahi Siti Aisyah. Cuma karena belum haid pada saat itu 9 tahun baru haid, kemudian bisa digauli oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 9 tahun bu Siti Aisyah. Tapi 9 tahun Siti Aisyah kayak orang 40 tahun. Ya, Siti Aisyah dulu 9 tahun kayak ibu-ibu sekarang 40 tahun, lagi bener-benernya, lagi eling-elingnya. Ya. Nah, sekarang beda. Ibu-ibu sekarang 40 tahun kayak anak 9 tahun. Jajan melulu. Nganter anak bu ke TPA, ke TKA, ke TK, anaknya mah jajan 5.000, ibunya mah 15.000. Iya kata nih suaminya, ini gede amat ini, bakal taunya ibunya aja. Nah seperti itu. Tapi hormat kepada luar biasa. Makanya ibu sehari-hari ingat, itu hormat kepada istri. Ini dicontohkan oleh baginda Rasul. Makanya dalam kitab Ukudul yang disebutkan haram hukumnya bagi seorang istri, dia kalau menjawab daripada pertanyaan atau ngobrol dengan suami lebih daripada apa yang diucapkan oleh suami. Kalau suami ngomong dia 10 kata, kita mah cukup 7 kata aja bu. Ya, jangan lebih dari 10 kata. Kalau suami ngomong 7 kata, maka istri wajib 5 kata. Ya, 5 kalimat aja cukup. Kalau suami 5 kalimat, kita mah cukup 3 kalimat. Istri nih. Kalau misalkan suami 3 kalimat, istri mah cukup 1 kalimat. Nah, ya nggak berlebih. Kalau suami ngomong 1 kalimat, ibu setengah kalimat. Loh, gimana sih? Gini misalkan, mah, ya iya kan setengah bu. Mah, Kamu kenapa? Ya ini sendawa. Kan
begitu Bu, nggak lebih. Ini mah kadang-kadang nih, maaf ya Bu ya, maaf ya. Kadang-kadang ini istri kadang ngomong lebih daripada suami. Suami cuma nanyain doang. Mah, satu tuh. Mah, satu. Tuh uang 50.000, 2. Masih ada apa enggak? Jawabnya itu lihat gimana. Tahu juga 50.000 ditatanya, tahu nggak nih 50.000 buat jajan anak, buat ini, buat pulsa, buat itu, buat makan, buat minum, buat ini, buat apa, bukan beras sekarang 15.000, apa ada 50.000 tatanya lagi. Wah ada yang kayak gitu. Itu suaminya bengong aja, ngapain? Ya habis ditanya 50.000, bukan gitu. Kalau misalkan kurang, papa mau tambahin. Tadi ya tuh bilangnya. Ya, awas. Inilah perjalanan Siti Khadijah. Wah kalau diterangkan Bu nggak cukup sampai 2 jam. Luar biasa. Makanya Rasulullah sampai sedih. Sampai dia menangis. Wajar. Kenapa? Karena sifat basyariah seorang Rasulullah SAW sama seperti kita, ditinggalkan oleh istri, dia juga menangis. Itu Rasul Bu, ditinggalkan oleh suami. Nangis. Apalagi Pak RW ditinggalin sama istri. Aduh, saya nggak bisa apa-apa nih ya, Bu. Kalau kira-kira Ibu kalau duluan Ibu ya, Ibu mau duluan apa mau belakangan Ibu? Bu, mau belakang apa duluan? Belakangan? Emang berani belakangan? Gak ada siapa-siapa, cuma Ibu doang. Katanya Ibu duluan. Mau belakangan, ada orang-orang gak ada yang ngurusin, sendiri sono. Mandi sendiri, ngapain sendiri, ngubur sendiri Bu ya. Nih. Itu ditinggal Rasulullah, ditinggalkan oleh istrinya, nangis dia, sedih dia, galau. Oke. Nah nggak lama Ibu kemudian ditinggalkan oleh seorang pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu seorang paman yang paling berjasa kepada baginda Rasul. Bagaimana tidak? Dialah yang membackup daripada ancaman orang-orang kafir Quraisy. Wahai orang kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, andai kata engkau akan bunuh Muhammad, silakan bunuh juga aku. Nggak ada yang berani kepada Abu Thalib, jeger Pak. Ya, kalau kayak orang Madura, Quraisy, kok bunuh itu yang namanya Muhammad, tak celurit sampean. Itu luar biasa. Itu nggak berani. Sampai Rasul merasa aman, dia berdakwah kemana saja. Kenapa? Selalu dibackingi oleh siapa? Abu Thalib yang sangat membela Rasulullah SAW. Padahal beliau itu bukan seorang Muslim. Beliau tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai meninggal pun dia tidak seperti itu. Tapi belanya dengan Rasulullah luar biasa. Menangis Rasulullah yang kedua kalinya karena ditinggalkan oleh seorang pamannya. Nah melihat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian cepat-cepat siapa? Menyuruh kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, turunlah engkau ke dunia, silakan temui itu yang namanya Muhammad hambaku, dia kekasihku dalam keadaan bersedih. Maka kemudian Jibril turun, dia menemani dan kemudian menemui daripada baginda Rasul. Ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemanimu. Untuk apa? Untuk berangkat, untuk menemui daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di sana Rasulullah merasa terperangah. Pada saat itulah kemudian Rasulullah digendeng oleh 2 malaikat, malaikat Jibril dan Mikail, kemudian dibawa ke sebuah tempat yang namanya Hijr Ismail. Ibu kenal Hijr Ismail? Ibu yang belum pernah ke Mekah, Ibu itu belum bisa terbayang di majelis. Tapi insya Allah Pak Haji di sini yang sudah berangkat, Hijr Ismail itu akan tahu ini di sampingnya Ka'bah Baitullah. Ibu pengen ke Mekah, pengen Ibu, pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, punya uang enggak? Mau berangkat pakai apa? Ibu ya, tapi Ibu jangan kecil hati Bu. Kalau Ibu pengen umroh sama haji, gampang aja sekarang ini. Kalau presiden yang jadi itu kan, ini programnya nih, ya. Mudah presiden yang jadi katanya, ya, ini akan ngasih ke semua ibu-ibu majelis taklim semuanya akan dikasih 1 juta, disubsidi 1 juta, ya. Selain makan siang nanti gratis, ini juga akan dikasih apa? Dikasih uang modal 1 juta untuk berangkat ke haji, untuk berangkat ke Mekah. Alhamdulillah. Ibu dari sini berangkat sampai ke Priok, dari Priok di sana Ibu renang sono, mati sampai sono. Duh Ustaz nggak bener nih. Ya iya masa 1 juta nyampe sono Aduh, mudah-mudahan kita doakan ya semuanya di sini bisa berangkat ke Mekah. Amin ya robbal, amin ya robbal
Alamin. Makanya ibu sering-sering doa kepada Allah ya. Ya gitu kan, Allahumma ausil ila makatal mukarramah wa madinatil munawwarah wa ziyatil qabri nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil haji wal umrah. Itu aja Bu ya, baca ini terus aja ya. Nah gitu aja, itu gampang sebenarnya ya. Kalau Allah Subhanahu wa sudah menakdirkan bisa berangkat. Nah di sana ibu, dibagaimanakan Rasulullah, kemudian direbahin Rasulullah oleh malaikat Jibril dan Mikail. Pada situlah kemudian, ya Muhammad ya Rasulullah, mohon maaf aku akan membelah dadamu. Masa? Iya. Coba berbaris sana. Kemudian Rasulullah dengan pasrah, di dadanya kemudian dibedah oleh malaikat Jibril dan kemudian dengan Mikail. Pada situlah kemudian dikeluarkan sifat-sifat daripada Rasulullah yang jelek, walaupun Rasulullah tidak punya penyakit yang jelek, tidak punya penyakit hati yang kotor, tetapi tetap dibersihkan. Bayangkan seorang Rasulullah, dia hatinya yang masih bersih, masih dibersihkan, masih ingin menghadap kepada Allah, menghadap kepada zatnya Allah, berhadapan dengan Allah. Walaupun dia hatinya bersih, tidak ada satupun dalam hatinya sifat yang jelek, masih dibersihkan. Apalagi kita ini banyak kotor hati ini, jauh dengan Rasulullah. Makanya sifat ini yang kita rawat ya, harus kita bersihkan. Sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasten, rumpak, dudumpak, muak, simuak, ujub, takabur, caci, maki, iri, dengki, korupsi, manipulasi, nipu, malsu, ngabaju, lagi ngerti itu Bu? Ngerti cicing lah. Itu sifat-sifat jelek ibu dikeluarkan. Pada Rasulullah tidak ada, tapi masih dibersihkan. Apalagi kita harus dibersihkan. Ya, makanya nih kita harus bersih hati. Jangan sampai banyak kotoran-kotoran hati. Apalagi kita ingin sholat, kita bersihkan hati dulu. Kenapa? Yang bisa merusak seluruh amal kita adalah hati ini. Makanya pantas kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghatun, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah. Nangcana Bu, segumpal darah. Apabila baik segumpal darah itu, maka akan baik seluruh amalnya. Apabila jelek, rusak daripada segumpal darah itu, maka akan rusak seluruh amalnya. Apa itu? Yang wahia al-qalbu, itulah yang namanya hati. Bersihkan hati. Makanya kita jangan sampai punya penyakit hati, jangan sampai kita jelek hati. Ini punten, kita ngaji dulu nih. Dalam hati itu ya Bu, nih hati itu ada 3 tingkatan. Hati kita sebut dengan kolbun. Hatinya kolbun, hatinya hati itu namanya lub. Apa? Lub. Bukan lub sampe, lub boleh, lub jauh. Eta mah kulub. Lub itu adalah dalamnya hati. Ya. Hatinya hati lub, makanya ada istilah lubuk hati. Lub paling dalam. Nah, batu sedang di sana ada lagi yang namanya hatinya lub, itu namanya fuad. Ada dalam Al-Qur'an. Fuad inilah yang kadang tidak bisa menerima kejelekan dari siapapun. Dia hanya baik saja kepada Allah. Inilah yang dipunyai oleh siapa? Oleh para waliullah. Oleh kekasih Allah, orang yang beriman, orang yang setirakat, tengah malam dia bangun, dia memohon kepada Allah, nangis, insya Allah itu fuadnya akan ada, dia akan punya suatu kekuatan luar biasa, selalu menolak kepada sesuatu yang datang. Itu hati-hati yang jelek ditolak, itu namanya fuad. Nah baru di sana kemudian hatinya fuad, lagi dalam ada yang namanya siri akhfa. Apa namanya? Siri akhfa. Makanya ada dalam Al-Barjani itu kan, alimu siri ahwa akhfa, itu kan, itulah hanya satu yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Orang lain tidak punya. Yang hanya punya siri akhfa itu adalah baginda Rasul. Maka Rasulullah tidak punya sedikit pun hati yang jelek. Tidak ada. Apalagi punya sifat sombong. Ya, Rasulullah bahkan dia orang nomor 1 di hadapan Allah, paling hebat dia di dunia, nggak pernah sombong. Nggak pernah sombong Rasulullah itu, ya kan? Nah beda dengan kita, kadang-kadang kita mah sombong ibu. Kita merasa diri lebih daripada orang lain, yang kita sebut dengan takabur. Bahkan itulah penyakit hati yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kibrun hirsun sawadun sumahasad godbun buhlun hikdun.
Kibrun takabur asa aing uyah kidul melak cangkeng dina pundak batur teh garoreng kabeh ta asa aing panghe batna tah asa aing hebatna panghebrina pang sagala-galana sehingga orang lain itu jelek lah. Apa sih yang namanya guru, pekerjaan guru enggak ada artinya. Guru capek ngurus budak lah TBC. Apa sih yang namanya PNS pegawai negeri? Sekarang tahulah PNS pegawai negeri loba hutangna SK lagi di BJB. SK lagi di bank. Batur teh jelek weh. Tibang jadi guru capek. Lah tibang jadi pedagang enggak apal. Punya dagangan banyak, tahu itu tiap hari setor. Batur teh jelek wae, ihtikornas. Cuma jadi ustad, apa sih jadi ustad capek? Usaha tara anak dres. Usaha kagak anak banyak, ustad. Tiap hari pakai sarung aja. Oh, gitu kan? Iya, dijelek-jelekin, Bu. Apa sih jadi artis, apa sih anggota dewan, apa sih juga presiden, apa sih? Jelek, orang itu jelek semua. Di hadapan dia itulah orang yang sombong. Makanya apa yang harus kita sombongkan tidak ada, Pak, dalam diri kita. Ya. Tidak ada karena kita dilahirkan tidak punya apa-apa. Apakah pernah Megan Jokowi ketika dia dilahirkan langsung pakai pakaian dinas, pakai pakaian jas, calon presiden ya brojol? Enggak. Apakah Prabowo misalnya atau yang lainnya? Enggak. Tapi itu semuanya nol, tidak tahu apa-apa. Awas. Makanya kata Sayyidina Ali mengatakan kita ini awaluhu nutfatun wa akhiru jipatun. Awal kita ini dari nutfah. Apa? Nutfah. Nutfah itu adalah sperma, Ibu. Sperma atau cek ulang nama sperma, Ibu. Sperma bertemu sama opum. Opumnya kayak apem. Apemnya apem jabring. Ini kayak begini nih, ya kan? Apa yang kita sombongkan tidak ada. Kenapa? Karena ini awal dari nutfah, dari air mani yang sangat hina. Awas. Yang namanya sperma, Ibu, hina. Boleh ini berdiri saya boleh? Canggel, Ibu, ya betul lah. Naik naon asam urat. Nah, burang jengkol tadi kita. Ya, kita ini ada yang sebutan kiai. Ya, kita ini punten. Jadi dari nutfah, dari sesuatu yang hina, yang tidak ada harganya, yang tidak ada uji-ujiannya tidak ada. Kenapa? Coba gini aja, kita bayangin aja, yang namanya nutfah itu, air mani itu tidak ada harganya, masih berharga yang namanya bibit ayam. Ya, bibit ayam itu apa, Ibu? Telur. Ya, bibit ayam itu apa? Telur. Telur ada harganya enggak? Ada. Sekarang berapa, Bu? 30.000. Nah, Ibu tukang endog ya jika ya. 30.000 kan? Ada yang 12.000 Bu, sekarang ada yang 5.000 1 kilo ada. Ya, itu busuk semua. Ya habis Ibu yang mahal. 30.000 kan ada harganya. Itu ada harganya dibandingkan dengan bibit manusia. Coba kita bayangin aja. Ada seorang anak muda calon menantu dari ibu mertuanya. Kemudian dia bilang, nyampein pagi-pagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Calon menantu ini, Ibu, saya ngasih telur 1 kilo, lumayan buat nanti pagi-pagi nasi goreng. Iya ya makasih. Buat nanti bolu. Oh iya makasih. Si menantu cakep. Ya kan? Coba seneng nggak? Seneng nggak? Senang seorang mertua dikasih dan dikirim yang namanya bibit ayam, dikasih telur. Senangnya luar biasa. Sekarang gini aja, ada calon menantu datang kepada calon mertuanya, bawa apa? 1 peles, Bu, sedikit aja. Ya, itu calon anak. Datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Ini saya mau ngasih calon anak ini. Sia teh, nggak sopan itu, Bu. Ya, nggak ada harganya. Jijik luar biasa. Makanya apa yang akan kita sombongkan? Tidak ada. Dari sesuatu yang hina, dari tanah, dari bawah yang selalu diinjak, dikencingin, diludahin. Apa yang kita? Makanya ketika setan mengatakan aku ini lebih mulia karena aku adalah dibuat daripada api.
Kemudian Adam dibuat daripada dikencing dan sebagainya. Itulah kesombongan seorang apa yang namanya iblis. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada. Kemudian kata Syekh Alim mengatakan wa akhiru jifatun, dan akhir daripada kita jifah, bangke. Bangke kita ini, bangke kita enggak ada hargaan, Bu. Enggak bisa dijual. Enggak bisa ditawarin bangke kita. Ya. Misalkan kita ada yang meninggal sini nih. DKM meninggal misalnya. Mana DKM nih? Jangan-jangan ntar gak bisa pulang nih, ya kan? Udah apa Pak RW lagi nih? Ya, misalkan ada orang meninggal nih, kita bawa ke pasar, ada yang beli gak? Gak ada, malah orang takut pada lari. Gak ada. Yang namanya Muammar Gaddafi, Bu, Muammar Gaddafi, Pak. Dia itu berkuasa di Libya 35 tahun. 35 tahun, bayangkan, ditakuti. Amerika takut kepada Libya. Semua orang negara Arab takut kepada Libya pada saat itu. Hebatnya luar biasa ketika dia didor. Ketika dia mati pada saat itu, kemudian dibawa oleh oposisinya, disimpan di pasar. Tidak ada satupun manusia, tidak satupun orang yang berani dekat dengan mayatnya yang namanya Muammar Gaddafi. Takut. Dan itu tidak ada harganya. Coba di pasar sekarang masih ada harganya bangkai ikan. Ayo, bangkai ikan kan? Ada teri, ada peda, ada teri itok, ada teri apalagi jengki, ada teri apalagi, sok sebutan ibu kabeki. Ya kan? Ada ikan asin gabus, ikan asin ini, ikan itu. Ada harganya gak? Ada harganya gak? Itu dipajang di pasar, ibu, banyak sekali ada harganya. Ada 5.000, 10.000, ada 15.000. Ya, ada harganya, bisa dibeli, bisa dimakan, dan tidak ada satupun orang yang takut. Apakah ada orang lewat misalkan dia dari dagang apa ikan asin, begitu anak muda sana, Allahu la ilaha illallahul qayyum. Ada enggak? Ada. Semua maka ada beli, enggak ada yang takut. Tapi ketika manusia dia ditinggalkan kemudian dia meninggal, itu tidak ada harganya dan dia ditakuti. Masya Allah. Sok, Bu. Sekarang bahkan manusia tidak ada harganya ketika jadi bangke. Itu dikuburkan harus dalam, harus 1 meter lebih biar tidak bau, ya kan? Apa ada di sini yang nguburin cuma 30 cm ada? Ada yang 50 cm ada? Enggak ada. Coba ini dikuburin 30 cm udah aja gitu kan. Gimana kalau lagi hujan kayak begini, airnya masuk kemudian tanahnya enggak ada, tinggal tangannya nolol aja gini. Ada seorang sini mau berani betulin, enggak ada. Gak ada yang berani. Kenapa? Karena itu kan. Bahkan ketika dia lewat ke kuburan, kita baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuh kan? Ya, makanya tidak ada harganya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tidak boleh menjaga hati kita. Ya, itu diantaranya. Ini Rasulullah, Ibu, dihilangkan semua apa kokotor-kokotor hatinya. Luar biasa. Setelah itu barulah kemudian Rasulullah diisi dengan 3 unsur, yaitu yang namanya iman, ilmu, dan hikmah. Di dalamnya ada hilim dalam syarahnya. Ya, hilim itu adalah akhlak yang baik. Rasulullah SAW kemudian diisi dengan 3, ditutup kembali. Pas itu kemudian berdiri Rasulullah, kemudian ya Rasulullah, yuk kita berangkat. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita sudah menunggu. Mari kita berjalan. Kemudian Rasulullah naik ke sebuah kendaraan dinamakan buruk. Naiklah dia, kemudian dia berangkat tengah malam. Sampai di sana kemudian berangkat Rasulullah, ya. Dia kemudian dipanggil-panggil oleh siapa? Oleh manusia, memanggil itulah orang-orang Yahudi. Ya Muhammad, ta'al ke sini, Muhammad, berhenti engkau. Kemudian Rasulullah tidak menoleh. Dan kemudian dia terus bahkan dipanggil ya Muhammad, berhenti. Tapi Rasulullah tidak berhenti. Maka kemudian kata Jibril mengatakan, benar ya Muhammad, engkau tidak menolehnya. Andai kata menoleh bahaya. Emang siapa itu? Dialah orang Yahudi memanggil. Kalau saja kamu tadi panggilan dari Yahudi kemudian kamu menoleh, bisa jadi nanti umatmu banyak yang cenderung kepada orang-orang Yahudi. Naudzubillah. Rasulullah saja dia tidak menengok, tidak menoleh panggilan orang Yahudi. Banyak umat Islam yang mengikuti ajaran Yahudi. Awas, hati-hati anak-anak muda sekarang. Banyak yang mengikuti ajaran Yahudi. Banyak. Kenapa? Dari medsos saja sudah kelihatan, Ibu. Anak-anak sekarang itu mereka sudah berpakaian bukan pakaian Islami. Dia sudah pakai pakaian orang-orang Yahudi. Dia pakai pakaian yang serba tidak karuan seperti orang barat.
Dia pakai baju lepis dibolong-bolongin, ada yang pakai apa? Pakai celananya sempit banget Ibu, ya. Sehingga kalau dibuka susah banget, harus pakai minyak kelapa itu. Iya Bu, anak-anak sekarang itu yang namanya pang. Ibu tahu pang? Itu di jalan sana Ibu, di lampu merah ada anak-anak pang. Anak pang itu pang goreng nak, pang kucel nak, pang bau nak, pang. Itu pang. Itu orang-orang Yahudi ngikutin kayak begitu. Pakai baju, pakai Masya Allah luar biasa, pakai Vespa yang gak karuan. Vespa teh bagusnya pengen yang bagus Ibu, yang pengen yang mengkilat. Ini mah Ibu, kadang-kadang Vespa macam-macam itu kayak jamban lewat. Digantung-gantungin itu ada kelapa, ada cangkang aqua itu kan, gantung-gantung, kalau nggak bener semua Ibu. Ini umat Islam Ibu, ngikuti agama Yahudi milahnya orang yang walantardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi mereka ikuti, budaya mereka Yahudi itu diikuti. Padahal Rasulullah tidak menengok. Bahaya umat Islam sekarang ini, anak-anak muda yang seperti itu. Ya, ini yang kita khawatirkan di akhir zaman. Banyak sekali umat Islam yang justru mengikuti agama mereka. Ada anak muda yang pakai jubah, yang pakai sorban, pakai imamah, ya kan? Dia keluar rumah, tetangganya nih pemburu hantu keluar. Umat Islam pakai identitas aja kayak pemburu hantu. Ada anak muda ke masjid pakai sarung, pakai koko, nih habis sundatan ya. Itu Masya Allah. Bahkan ini sekarang Masya Allah Bu, hati-hati makan anak-anak sekarang ini. Halal dan haram itu perhatikan. Banyak makanan-makanan yang impor ya dari luar ini, nggak kebayang Ibu, nggak tahu itu halal apa tidaknya kita makan sama anak-anak. Masya Allah. Makanya karakter anak kadang-kadang ini tidak baik Ibu. Kenapa? Makanan-makanan yang dilarang karena tidak jelas haram dan halalnya. Bahkan yang menurut kesehatan kadang-kadang kita ini banyak sekali mengandung penyakit-penyakit Ibu. Kan penyakit sekarang aneh-aneh Bu. Ya, aneh-aneh sekarang penyakit itu. Ada penyakit ini penyakit yang kemarin itu COVID dia pun. Masya Allah, itu COVID yang dari Cina Bu. Coba datangnya dari mana? Datangnya dari Madura itu kan. Pasti Maspid ya. Iya, ini macam-macam Ibu. Ada penyakit sampai ada urat asam itu Bu. Asam urat Ibu ya. Karena aneh sekarang ini. Ada darah manis-manis Bu. Ini dokter kok sampai berani-beraninya nyobain darah kencing manis itu kan. Ada darah sering naik itu kan. Darah tinggi ya kan. Itu ada macam-macam sekarang ini penyakit ya Allah. Dan kedua anak-anak Ibu banyak sekali yang menggunakan walaupun dia halal tetapi tidak baik secara karakter. Anak-anak banyak yang makan dari bahasa-bahasa yang tidak sopan. Misalkan dia makan seblak jurig, ada bakso kuntilanak, apalagi Bu, ada bakso genderuwo. Itu makanan-makanan hantu dimakan anak-anak sekarang. Iya, makanannya halal, makannya baik, tapi namanya ini pantes anaknya kada genderuwo. Iya kan, makanya kalau coba bahasa-bahasa lah gitu kan. Tapi kadang-kadang nggak laku Pak Haji ya. Bakso barokah, nggak ada yang beli, ya kan. Seblak rahmatullah, nggak ada yang beli. Yang ramai itu kan ini seblak pocong, ya seblak jurig, seblak setan. Yang mau kayak begitu, yang laku kayak ya. Nah ini makanya karakter ke anaknya seperti itu. Ini orang-orang Yahudi. Rasulullah lewat lagi. Dipanggillah oleh orang-orang Nasrani, ya Muhammad, ta'al, berhenti kau Muhammad. Tapi Rasulullah tidak berhenti. Untung Muhammad, engkau tidak berhenti. Kenapa? Siapa yang manggil itu? Itulah orang-orang Nasrani. Kalau engkau berhenti, pasti agama umatmu yang mengikuti agama-agama orang Nasrani. Rasulullah saja tidak nengok, banyak umat Islam yang mengikuti ajakan orang-orang Nasrani. Ayo, punten ini, maaf Ibu ya. Sekarang ini lagi tren, bukan tren lagi. Dari dulu. Ada anak kita kasih nama, kadang-kadang nama itu nama Islam sudah alergi. Ya, nama-nama yang baik dalam Al-Quran ada dalam Asmaul Husna, misalkan Abdul Muti, Abdul Qahar, misalkan Abdul Rohim gitu kan.
Abdul Ghani itu kadang-kadang jarang dipakai. Anak-anak sekarang lebih cenderung mengikuti daripada ajaran orang Nasrani. Itu Bu, di dalam bulan-bulan Nasrani, bulan-bulan Masih sering dijadikan nisbat bagi anak. Anak lahir bulan Januari dikasih nama Januar. Anak lahir bulan Februari dikasih Febrianti. Lahir bulan Agustus si Agustinus. Lahir bulan September si Septiani. Lahir bulan Oktober si Oktavianda. Lahir bulan November si Nopianti. Lahir bulan Desember si Desi Ratnasari. Lahir bulan Juli si Juliana. Lahir bulan Juni si Junianto. Lahir bulan Mei si Meliana. Lahir bulan Maret Maerot. Kayaknya Maerot bulan Maret tuh. Ya, ini nama-nama kita kadang Masya Allah udah jauh, udah jauh. Ya, ini nama-nama harus pakai yang bagus lah, nama yang bagus. Ya, nama-nama yang Islami aja. Ya, ini kasih anak namanya Daniel. Daniel, mending anaknya itu baik, ini apa namanya bagus. Tapi anaknya kadang gendut, hitam, udah nggak bisa jalan, gini aja Bu. Namanya Daniel, tapi disayang banget sama ayahnya. Tiap malam itu Bu diusapin aja, oh anakku Daniel. Anakku Daniel. Anakku Daniel. Itu anaknya bengong juga. Ini ku Daniel. Emang saya ku Daniel Pak. Hati-hati Bu ya. Aduh, namanya Atang lagi ya. Siapa namanya? Daniel bin Atang gitu kan. Bin Atang maksudnya. Ya, nama yang bagus ya Bu ya. Yang bagus kayak begitu. Nah, ini salah satunya orang-orang Yahudi. Berangkat lagi Rasulullah, dipanggil lagi siapa? Itu ada nenek-nenek yang pakai pakaian serba nyentrik. Ya, nenek udah tua 90 tahun, udah gemerlap, udah segera pakai gincu, pakai apa pakai itu Muhammad nggak noleh. Itu dipanggil-panggil, ya Muhammad berhenti, berhenti Muhammad. Masya Allah. Rasulullah tidak tidak berhenti. Kata Jibril, benar engkau Muhammad, engkau terima. Alhamdulillah. Emang siapa itu? Itulah panggilan dunia. Andai kata engkau berhenti menoleh ke sana, tentu umatmu yang cenderung kepada dunia. Masya Allah. Sekarang aja Bu, Rasulullah tidak noleh, tapi banyak umat Islam yang mendambak-dambakan dunia. Nah dunia teh Ibu, apa aja dunia itu? Satu harta, dua tahta, tiga Toyota. Toyota Ibu ayah nama. Wanita mah nomor 4. Ya kan? Dunia. Udah malam terus. Rasulullah kemudian melewati sebuah kota di sana namanya kota Yastrib. Kata Jibril, wahai Muhammad, inilah Yastrib kotamu nanti akan berkembang di sini. Engkau bisa berdakwah kemana-mana. Inilah kekuatan daripada Islam itu. Inilah Yastribnya nanti akan namanya Madinah. Berhenti di sana Rasulullah, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sana kemudian berangkat lagi Rasulullah. Berhentilah dia menemui sebuah tempat yang dinamakan Baitul Lahmi atau cek sarkalang Baitul Lahem. Ya, Bethlehem itu kelahirannya Nabi Isa alaihis. Itu silaturahmi Rasulullah itu. Gambaran bagi umat Islam mau kemana-mana Ibu. Ada di mana juga silaturahmi kepada teman, silaturahmi kepada saudara. Harus Rasulullah mau bertemu dengan Allah saja silaturahmi. Di sana berhenti di Bethlehem. Kelahirannya Nabi Isa alaihis salam. Kemudian sholat 2 rakaat di sana. Dia berangkat lagi. Kemudian dia berhenti di Bukit Tursina. Pada saat itulah dulu ketika Nabiullah Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat di sana, kemudian Rasulullah berangkat lagi sampai kemudian sampai di Baitul Maqdis dan di sana Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Ya, 1 rakaat kemudian Rasulullah capek Ibu perjalanan, wow itu ya sampai ke sana kemari bahkan Rasulullah teriak-teriak ke sana Ibu. Dia disuguhin apa? Minuman. Ya, disuguhin minuman. Ya, sama Jibril waktu itu. Kalau di sini sama panitia. Alhamdulillah. Nah, ini saya minum dulu ya, karena ini capek juga ini perjalanan Mi'rajnya ya. Rasulullah alhamdulillah. Makasih banyak ini ya dikasih ini apa namanya Bu? Susu. Ini kalau di Sunda itu bukan susu namanya. Apa coba? Apa? Bapak Haji? Nenen. Naon deui dah.
Aduh, haus sudah ah. Enggak sih. Oke, teruslah perjalanannya. Nah, di sanalah kemudian Rasul disuguhi dua minuman. Yang pertama minal laban, yang kedua minal khamar. Ya Muhammad ihtar, pilih olehmu di antara yang dua. Silakan kau pilih namanya susu ataupun arak di sini yang dua. Rasulullah dengan serta merta langsung tanpa berpikir panjang dia minum susu. Selesai minum susu, sodakta ya Muhammad, benar engkau Muhammad, engkau telah memilih susu. Andai kata engkau memilih arak, engkau nanti umatmu akan banyak yang minum arak. Allah. Rasulullah tidak minum arak, tapi banyak umat Islam yang senang kepada arak, kepada narkoba. Sekarang ini anak-anak sekarang senang kepada narkoba, masya Allah. Ya, padahal Rasulullah pada saat itu memilih kepada air susu yang memang benar-benar manfaat. Maka ini hikmahnya. Kenapa seperti itu? Rasulullah kena dibekali oleh 3 unsur tadi dalam hatinya. Apa tadi, Bu? Apa tadi, Pak? Yang 3 itu? Pohodaya. 1 iman, 2 pohodaya. Ayo. Ayo, sok can minum kopi jangan ayo. Sok hari minum heula, Pak. Ya, 1 2 il, 3 hik atau hilim. Nah, Rasul dibekali yang 3. Kalau sudah dibekali yang 3, insya Allah dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang madarat. Bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu Rasulullah. Anak-anak kita juga, Bu, nih. Didik anak-anak kita. Kasih ilmu, kasih iman, kasih hikmah, hilim. Di mana itu adanya? Di di sekolah, di madrasah, di majelis taklim, di masjid, di pengajian. Ini yang 3 didapatkan. Makanya Rasulullah nyontoin itu yang 3. Ya, dia itu kalau tidak dibekali yang 3 tadi, bisa jadi Rasulullah akan ngambil apa? Ngambil arak. Kenapa pada situ arak memang belum diharam pada saat itu. Nah, inilah bedanya dengan kita, Ibu. Hati-hati kepada anak. Bekali dengan ilmu, iman, dan dengan akhlak kita. Supaya apa? Supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa anak-anak sekarang banyak tawuran? Kenapa anak menjadi geng motor? Kenapa anak-anak sekarang mereka brutal? Anak-anak sekarang menjadi pencuri. Salah satunya mereka ini tidak adanya ilmu dan iman dan juga hikmah. Dia apakah di sekolah atau tidak? Apakah dia ada di madrasah atau tidak? Bahkan bisa jadi dia jauh daripada pendidikan orang tua. Makanya saya kalau ada anak tawuran sebagainya, saya tidak nyalahin kepada anak, Bu. Punten. Ya, ada tawuran kemarin di Kerawang, ada kemarin di Jakarta, ada kemarin di Bekasi, ada kemarin di Subang. Ada orang meninggal kemarin di Bogor, 2 orang dengan sia-sia, ya kan? Saya tidak nyalahin itu yang namanya anak. Anak gak bisa dicegah. Kalau anak sudah senang kepada sesuatu, dia tidak akan bisa dicegahnya. Karena anak itu, Bu, punten, anak itu hanya tahu senang dan tidak. Betul gak? Anak itu tidak tahu membedakan mana nu salah, mana nu benar. Tidak membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang madorot, mana yang manfaat. Tidak bisa membedakan. Inilah anak. Ya, dan itu saya dinyalahin. Makanya yang bisa adalah orang tua. Kenapa? Prinsip orang tua pernah jadi anak, tapi anak belum pernah jadi orang tua. Punten, kalau anak-anak sekarang diperhatikan sama orang tuanya, insya Allah baik, nurut, pulang sekolah dia sampai ke rumah, dia bertemu dengan orang tuanya, dia enggak keluar, dia enggak bersekan. Kenapa? Inilah didikan kita. Ibu Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah yang paling pertama, sekolah yang utama. Inilah didikan. Makanya alhamdulillah putra putri kita ini, Bu, tidak terlibat apa. Kenapa? Didikan orang tuanya, alhamdulillah. Makanya masukin ini yang namanya iman, ilmu, dan hilim, insya Allah. Selesai itu di sana perjalanan Isra. Nah, dikit lagi, Bu. Sekarang Mi'rajnya. Bentar aja. Begitu mereka naik bus, langsung aja, Bu, kan udah malam nih. Ya. Tuh, udah jam hampir 11. Itu naik, Bu. Buat. Naik di sana. Sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihis salam. Di sanalah kemudian Nabi Adam bercengkrama, ya Jibril, ya apakah siapa ini? Inilah yang kita nanti-nantikan, itulah yang namanya Muhammad.
Nabi akhir zaman, subhanallah luar biasa. Dan di sana ketika Rasul diperkenalkan dengan Nabiullah Adam, dilihat itu banyak sekali malaikat yang berkerumun di langit pertama. Makanya itu yang namanya langit 1, 2 sampai 7 itu alam malakut, alam malaikat. Banyak malaikat langit pertama, dia lagi membacakan takbir Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu perjalanan dan ucapan para malaikat di langit pertama. Sangat tertarik Rasulullah. Kemudian setelah itu dia berangkat lagi naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabiullah Isa alaihis. Di sana Nabi Isa kemudian bertemu Rasulullah, ya Muhammad, engkau adalah Nabi akhir zaman. Berikanlah kelurusan untuk umat-umatku. Mereka nganggap kami adalah seorang Tuhan, nganggap kami Yesus, nganggap kami Tuhan. Mereka sembah aku, pada aku adalah hamba Allah. Luruskan olehmu ya Muhammad. Itu titipan daripada Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad diberikan ilmu, diwarisi ilmu dengan ilmu tib. Apa ilmu tib itu? Ilmu kedokteran. Makanya punten, orang-orang Nasrani itu dalam ilmu kedokterannya luar biasa. Ya, orang kedokteran kenapa? Itu sudah ada di atas. Ketika Nabi Isa alaihissalam juga dia seorang hebat seorang dokter, bisa menyembuhkan orang yang kusta, bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang meninggal. Makanya dia wariskan itu ilmu tibnya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Di sana malaikat sedang ruku, sedang melaksanakan ruku ibu. Ya, ruku di sana karena malaikat kalau diciptakan dari awal ruku ya ruku sampai hari kiamat. Itu Rasulullah sampai subhanallah, ini malaikat luar biasa. Udah naik ke langit yang ketiga. Buat Rasulullah bertemu di langit yang ketiga dengan Nabiullah Yusuf alaihis. Di sana kemudian Nabi Yusuf bertemu Rasulullah dan Rasulullah sangat tercengang sekali. Ya Allah, ini manusia, Nabi sangat tampan sekali. Dipuji seperti itu, Nabi Yusuf dia tidak bisa berkutik, tetapi dia mengucapkan selamat ya Habiballah. Aku ini orang yang tampan, aku ini orang yang paling tampan kata orang-orang. Tetapi ingat, ketampananku hanya sepertiga daripada ketampanannya Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf tampan tetapi masih tampan Nabiullah Adam. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam itu ibu dibuat langsung oleh Allah dari tanah. Ya, jadi dari tanah dibuat, diemplek-emplek bahasa kita mah ya, dibikin boneka dari tanah. Makanya buatan Allah itu luar biasa sempurna. Nabi Adam itu tampil luar biasa. Nah, sepertiganya dikasih kepada Nabi Yusuf alaihissalam, segitu hebatnya. Apalagi Nabi Adam. Nabi Adam tidak seberapa ketampanannya. Kenapa? Ketampanan Nabi Adam sepertiga daripada ketampanannya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul tidak ada yang berani menggambarkan, ya, tidak ada yang menyamai. Hebat luar biasa. Di sana tercenganglah Nabi Yusuf alaihissalam melihat wajahnya Rasulullah. Nah di sanalah malaikat sedang duduk di sana, kemudian sedang sujud, ya, sedang sujud. Begitu datang Rasulullah, assalamualaikum, kemudian bangunlah para malaikat dari sujud, kemudian sujud kembali menghormat Rasulullah. Ini riwayat adanya sujud 2 kali dalam ibadah sholat. Makanya sholat ya apa sujud itu 2 kali bu. Itu peristiwa dari langit yang ketiga. Nabi Yusuf dia ngewaris ilmu pemerintahan kepada baginda Rasul, ilmu siasah dalam bahasa fikih. Ini kasih ilmu siasah. Itu Nabi Yusuf hebat luar biasa dalam kenegaraan politiknya, hebat luar biasa. Udah terlalu malam nih, naik lagi ke langit yang keempat, bertemu Nabi Harun alaihis salam. Bertemulah di sana dengan para malaikat yang sedang membaca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, di sana hebat luar biasa malaikat. Langit ke 5 bertemu dengan Nabiullah Idris alaihis. Malaikat sedang membaca apa? Membaca tasbih subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini di langit yang ke-5. Kemudian langit ke-6 bertemu dengan Nabiullah Musa alaihis. Bertelamat dengan siapa? Dengan Rasulullah. Dikasihlah ilmu Rasulullah itu sebagai oleh-oleh. Nih Muhammad, saya kasih ilmu, kamu nanti umatmu ajarkan ini. Ilmu apa? Ilmu tentang perang. Maka Nabi Musa itu jager ibu. Ya Pak, jager itu Nabi Musa itu. Nabi Musa kan dalam cerita kan ada 2 orang Bani Israel, dia sedang berantem. Ya, berantem itu, kemudian dilerek oleh dia, enggak mau, akhirnya ditempeleng itu 1 orang, blok, mati Pak.
Satu tempeleng mati. Kalau di kita Pak, Pak RW kalau begitu, sini goblok. Kamu nakal, goblok. Mati semua Bu. Itu Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa dalam riwayat kalau lagi marah, dia itu kan ketika marah itu pada saat dia difitnah oleh seorang perempuan yang ngaku bahwa Musa itu telah memperkosanya, ya. Itu marahnya luar biasa. Marahnya Nabi Musa nih Bu. Dia itu apa? Bulu-bulunya keluar Bu, tembus ke baju-bajunya. Kabeh bulu-bulu nak. Bulu iyo keluar, dus. Bulu iyo keluar, bulu kelek keluar. Bulu iyo keluar Bu. Bulu bitis Bu, diliwat. Keluar cus. Bulu keluar Bu. Itu sampai tembus Bu, tembus ke baju-bajunya. Kalau dia lagi marah itu Bu, bulu-bulunya keluar semua. Wah, Musa marah nih, orang pada takut. Hebat. Nah, Nabi Musa tuh Pak, di langit yang ke-6 malaikat dia sedang membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Maka di sini ada yang baca tahlil kan seperti itu, ya. Ada yang baca tahlilnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mah yang antar orang meninggal. Itu akan aja la illallah, la illallah. Ayo la. Sama anjing. Ya, nah itu kan yang benar itu yang benar Ibu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang ini ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang kayak gitu di sini ada. Ya, itu lagi 6 Bu, la ilallah. Nah, sampai di langit ke-7 bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Nah, di sanalah bertemu Nabi Ibrahim, ya. Kemudian para malaikat sedang membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, terus salam. Sampai Rasulullah luar biasa ini. Malaikat dari lagi persahabatan terakhir. Wah, itu sampai Nabi Ibrahim juga inilah alam malaikat. Mereka seperti diciptakan oleh Allah. Itu yang luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim di sana memberikan ilmu kepada Rasulullah, yaitu dengan ilmu pertanian. Itu diberikan kepada Rasulullah. Itu kan dunia diberikan sampai pada akhirnya di sanalah berhenti. Kemudian Rasulullah ke sana, tapi malaikat Jibril dia tidak ikut. Kenapa? Muhammad, saya tidak bisa ikut ke sana. Kenapa? Aku ini hanya sampai di sini alam malakut, itu alam laut. Aku tidak bisa nembus sana. Kalau aku sana pasti aku hancur. Tapi Rasul maksa, yuk Muhammad ke sana. Itu terpaksa Jibril ikut, tapi belum nyampe dia udah pecah, hancur itu Jibril. Bahkan dalam riwayat itu kan, itu jadi burung pipit, burung yang kecil. Saking itu pecah Jibril itu. Ya Allah, tidak aja. Nah, kenapa? Kenapa nih? Sampai Rasulullah ini bisa nembus ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak bisa sampai nyampe ke alam lahut, alam ketuhanan. Tadi awas, Rasulullah itu punya modal satu yang namanya siri ahfa. Jadi yang punya siri ahfa Rasulullah sendiri, hati yang paling dalam, dari lub, kemudian dari fuad sampai kemudian paling dalam siri ahfa. Rasulullah bawa modal siri ahfa, bertemu dengan Allah. Tidak ada orang yang bertemu dengan Allah kecuali orang yang punya siri ahfa. Ini yang dipunya Rasulullah, dan itu tidak ada yang bisa tembus. Rasulullah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sana kemudian berkata kepada, ya Allah, saya ini sangat tertarik sekali kepada amalan para malaikat. Bagaimana ya Allah kalau saya nanti ketika sampai di bumi, sampai ke rumah, saya akan ikuti amalan-amalan mereka dalam sholat saya, dalam ibadah saya. Rasulullah Allah mengatakan, justru Muhammad, aku undang kau ke sini untuk apa? Untuk mendapatkan perintah sholat yang 50 waktu. Dengan cara yang seperti dicontohkan oleh para malaikat pun. Dan ternyata malaikat di langit pertama sampai langit itu adalah merupakan salah satu pendidikan. Nyontohin kepada Muhammad, Muhammad nih, sholat tuh kayak begini.
Caranya ada ruku, ada sujud, ya, ada tasyahud, ada ini dan sebagainya, ada salam. Nah, itu cara malaikat. Oleh karena itu Muhammad laksanakan, sampaikan kepada umatmu, nih sholat yang 50 waktu. Baik kalau begitu ya Allah, saya pulang. Oleh-oleh sholat 50 waktu, turun sana bertemu Nabi Musa. Muhammad maksudnya bukan Ahmad. Ya, Rasul yang Muhammad, apa yang kau dapatkan ketika bertemu dengan Allah? Ketika aku bercakap-cakap dulu di Bukit Tursina, aku hanya ngobrol saja mendapatkan kitab mushaf, kitab Taurat yang aku dapatkan. Tapi engkau dapat apa dari sana? Karena engkau bertemu langsung dengan Muntaha dan saya tidak tembus ke sana. Kemudian kata Muhammad, wahai Musa, saya mendapatkan perintah salat yang 50 waktu bagi umatku. Kata Musa, Weleh. Enggak bisa tuh Muhammad. Umatmu ini kecil-kecil. Umatku saja yang tinggi besar, aku yang kekar. Jangankan 50, ya. Itu berapa enggak kuat, apalagi umatmu. Udah sono balik lagi sana. Udah balik lagi sana. Baik lagi, balik lagi sana. Akhirnya Muhammad balik lagi. Sampai di sana di atas. Ya Allah, aku mohon atas dasar petunjuk dari Nabiullah Musa alaihissalam, saya mohon untuk bisa dikurangi. Oh baik kalau begitu, kurangi. Udah 45 aja. Baik kalau begitu, turunlah Rasulullah dan Musa. Bagaimana? Udah Musa dikurangi berapa? Jadi 45. Enggak kuat kamu. Udah balik lagi sana. Nyampe sana, minta lagi dikurangi. Udah kalau gitu 40. Udah sampai kemudian balik lagi. Bagaimana Musa? 40. Enggak kuat. Kamu enggak percaya sih? Udah sana balik lagi. Muhammad sampai sana, bulak balik sampai lemes itu Rasulullah. Banyak sampai kemudian dikurangi jadi 5. Lagi Musa, gimana Muhammad? Udah dikasih 5, diskon 5%. 5 bener iya 5. Muhammad, saya nggak yakin umatmu kayak begitu. Sok orang CKM. Kasih 5 aja susah. Udah kalau minta lagi lah kurangi aja. Gimana ngurangi kalau 5 lagi nanti habis dong. Iya kan 5 akhirnya 5 juga habis. Iya ya kata Muasa. Ya udah kalau begitu kuat nggak umatmu? Insya Allah. Akhirnya gimana? Udah kalau begitu selesai 5. Tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Selesai. Nah inilah 9 kali bolak-balik mendapatkan apa? Mendapatkan sholat yang 5 waktu. 9 kali bolak-balik. Angka 9 angka yang keramat bagi semua orang. Kenapa? Angka 9 adalah angka yang paling tertinggi daripada angka-angka yang lain. Punten, angka yang paling tinggi apa? 9. 10 itu bukan angka hanya 1 dan 0 saja. 11 1 dengan 1. Tapi tertinggi adalah 9 angka keramat. Sengaja 9 sampai terakhir. Bahkan sampai ketika kejadian ini Isra Mi'raj itu tanggal 27. 2 dan 7 sama dengan 9. Perintah sholat yang 5 waktu itu adalah ketika dia berjamaah akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala 27 derajat di hadapan Allah. 27, 2 dan 7 sama dengan 9. Belum lagi ketika sedang berdiri. Itu berapa? Itu 180 derajat. 18 dengan 0 itu 9. Ketika dia ruku 90 derajat. Ya kan? Itu 9 dengan 0 9. Ketika dia sujud 45 derajat. 4 dengan 5 itu 9 angka keramat. Luar biasa. Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun 571 Masehi, betul tidak? 570 Masehi dilahirkan. Kemudian kita tambahkan dengan apa? Dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mendapatkan wahyu, mendapatkan menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Kita tambahin aja 571 ditambah 40 jadi berapa? Bu ngitung. 571 ditambah 40 jadi berapa? 611. Ya kan? 611. Tambahin ketika terjadi Isra Mi'raj itu 10 tahun setelah kenabian baginda Rasul Muhammad SAW. Genep ratus. Ya kan? Genep ratus 11 ditambah 10 jadi berapa? 621. Jumlahin 6 tambah 2
8 tambah 1 9. Inilah rahasianya kenapa Allah sampai menyuruh atau mengisrokan mi'rajkan itu pada tanggal 27, karena ini adalah dari jumlah, itu adalah hasil 9 angka keramat ketika Rasulullah bolak-balik. Oke, itu terakhir aja Bu ya, 5 menit aja. Saya ini karena emang harus ngaji Pak ya, mohon maaf ya, karena di masjid ini nggak bisa joget-jogetan. Kalau di panggung saya acalang-acalangan Pak, acalang-acalangan, pulang aja di IGD. Ya gini Pak, ini yang terakhir. Nah tadi katakan yang terakhir adalah yang namanya Isra Mi'raj, perjalanan itu dari masjid ke masjid. Maka yang akan kita makmurkan, maka yang akan kita jadikan fokus, ini yang kita tempati, yang namanya masjid. Makanya kenapa Allah sampai ada di tadi Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, seolah-olah memberikan tanda, wahai umat Islam, ya, andai engkau sholat di masjid, dan ketika masjid ini dijadikanlah sebuah tempat seluruh kegiatan umat Islam yang baik-baik untuk ibadah, bukan hanya untuk sholat, tetapi untuk hal yang baik, silakan ada di masjid. Makmurkan masjid untuk apa? Untuk sholawatan, untuk ratiban, untuk yasinan, untuk taklim ataupun PHB dan sebagainya, silakan di masjid kata Allah. Karena apa? Inilah salah satu dari kehebasan umat Islam adalah dia selalu memakmurkan masjid. Ingat, orang yang memakmurkan masjid ini ada 4 golongan. Ada berapa Pak? Ada 4 golongan. 1, imarul hisikiyah. Pertama, ada golongan orang yang memakmurkan bangunannya saja tetapi tidak mau memakmurkan dalamnya. Ya kan? Maaf, 1 memakmurkan isinya dan kemudian memakmurkan fisiknya. Ini hebat. Ada orang yang memakmurkan fisiknya, dia bangun masjid dia ikut, dia bangun masjid dia selalu nyumbang, dia bangun masjid dia jadi panitia. Bahkan ketika selesai dia miara masjid, dia bersihan masjid dia ikut, terus menerus dia selalu perhatian untuk menjaga kebersihan masjid, bangun masjid. Itu namanya imarul hisikiyah wa imarul manawiyah, dan juga memakmurkan dalamnya. Bukan hanya itu, dia ketika ada pemakmuran di masjid, dalamnya ada pengajian, dia selalu hadir berjamaah, selalu tidak ketinggalan, dia selalu melaksanakan ratiban, yasinan, semua dia lakukan di masjid. Inilah orang yang hebat, orang yang imarul hisikiyah wa imarul maknawiyah. Itu yang pertama golongan. Mudah-mudahan di sini semuanya begitu. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, ada yang imarul hisikiyah, hanya memakmurkan fisiknya saja tetapi dalamnya tidak memakmurkan. Kalau lagi bangun masjid dia itu luar biasa, paling hebat. Dia nyumbang paling besar, jadi panitia, paling nongkrong tiap hari. Oh ya, bahkan dia itu jadi panitia. Luar biasa. Bangun masjid dia, pelihara masjid dia, uang keluar karena sama dia. Wah hebatnya. Tetapi dia tidak memakmurkan dalamnya. Tidak pernah berjamaah, jarang berjamaah, tidak ikut PHBI, tidak ikut pengajian, tidak ikut sholawat. Ke masjid tuh kayak apa? Dia kayak alergi, tapi resep nggak bangunnya doang, seneng bangunnya aja. Inilah yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takut di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ini seperti kayak begini, orang kayak begitu. Ya, seperti di RT kayak begini nih. RT ini RT berapa sekarang? RT 53 ya. Di sini mau bikin kayak kurung batang. Kurung batang tahu ya? Kurung batang itu kayak keranda jenazah. Ya keranda jenazah kan? Oh keranda jenazah itu kan. Nih RT bikin, yuk kita bikin kadang-kadang gelang belum punya. Ayo kalau itu, gimana caranya? Yuk kita sumbangan, sumbang. Nyumbang semua itu satu RT. Buah. Ada satu orang yang nyumbang paling gede. Orang lain cuma 100-200 ribu. Ini mau 5 juta. Itu bu kerandanya full AC. Full musik, ya kan? Itu kerandanya bagus ya, 10 juta bayangin, ya kan? Itu bagus luar biasa kerandanya. Wah, bukan semua orang itu nyumbang. Ini Pak Haji hebat, 5 juta nyumbangnya. Udah saya nih 5 juta, udah bangun semuanya. Nih, saya tanggung jawab, hebat nih. Selesai itu keranda dibangun. Yo diberesin sama RT, hebat. Selesai udah. Gimana nih? Oh, kita harus peresmian dong. Udah kalau begitu, yuk gini aja lah. Gimana kalau kita peresmiannya ini kita cari nyumbang yang paling gede siapa nih? Pak Haji. Oh iya, yuk datang ke rumah Pak Haji. Iya, yuk setuju. Bawa itu keranda. Wah. Ke rumah Pak Haji. Ya, sampai rumah Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ini Pak Haji. Iya, ada apa?
Ini Pak Haji, ini keranda yang kita bangun alhamdulillah ini sudah selesai. Iya, terus gimana? Gini, ini tanda syukuran kita ya, supaya ada peresmian. Iya, lu gimana? Ya gini aja Pak Haji, ini rapat musyawarah dari warga. Lu gimana? Gini, gimana kalau Pak Haji itu kan nyumbang paling gede. Iya ya, gimana? Gini Pak Haji, dipersilakan untuk masuk duluan ke keranda. Goblok sih. Aduh ya Allah, Ibu. Nih, berarti orang yang nyumbang ke masjid, wah gue apalagi punten nih Mas ya. Tapi nggak mau masuk ke masjid. Ini masjid kayak dianggap apa? Kayak masuk keranda, nggak mau, ya kan? Ini penyakit ya. Jangan seperti itu. Artinya nih, makanya ini ada orang kayak begitu ada. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ada imarul maknawiyah. Hanya memakmurkan isinya saja, tapi bangunnya tidak makmurin. Kalau masalah dia pemakmuran, oh dia paling hebat. Imamnya dia, yang adzan dia, yang qomat dia, subuh tuh. Ya, pokoknya dia hebat ya, pengajian dia, wah PHB dia, apa-apa dia semua itu kan, wah hebat dia, pemakmuran dalamnya. Adzan dia paling duluan, Jumatan jam 11 jam 10 udah adzan. Iya hebatnya dia lah gitu kan. Nah, selesai baru dia ya. Begitu mau dibangun masjid, waduh ini orang kemana ini? Nonghol kagak, nyumbang enggak, bantuin enggak. Kemana ini? Ketika dibangun enggak pernah nonghol. Haji kemana ini? Wah kan saya mau pemakmuran masjid. Kan saya mau yang tukang ibadahnya. Pret. Nah kayak begini enggak boleh. Ya enggak boleh kayak begini. Tetap harus Makanya sekarang zaman begitu Bu, banyak yang sekarang kayak begitu. Itu paling betah dalam masjid, sampai-sampai dia zikir di masjid, baca Quran di masjid, sholat berjamaah di masjid, sholat sunat di masjid, dia tidur di masjid, masak di masjid, ngecas di masjid, nyuci di masjid, giliran bangun pada berangkat tuh orang, pada berangkat tuh kemana dia tahu kemana tuh, ya kan? Yang kayak begitu Bu. Nah ini hati-hati ya. Tapi sekarang nggak ada Bu ya alhamdulillah ya, nggak ada. Nah yang terakhir ini yang kita khawatirkan, la imarul hisikiyah wala imarul manawiyah, tidak pernah makmurin masjid bangunannya. Mau bangun masjid boro-boro nyumbang, nongol juga kagak, panitia apa enggak ya. Ada kotor masjid padahal dia lewat nggak pernah dibersihin ya. Ada anak-anak main di sini nggak pernah, wah pokoknya dia nggak perhatian ke masjid, dibangun juga nggak, bahkan dia nggak pernah sholat, nggak pernah berjamaah, nggak pernah sholawatan, nggak mau berjamaah dalamnya, padahal punten rumahnya sama. Ini khawatir Ibu, khawatir ya. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena dia tuh nggak lama di dunia. Pasti yang ketemu namanya ninggal, namanya mati. Kan itu mesti disolatin. Ya, masa disolatin di rumah kan harus dibawa ke masjid. Makanya kalau begitu Bu, tergantung Pak RW aja sini. Ya. Iya kan? Itu yang bahaya. Nah ini, makanya mari kita sama-sama makmuri masjid. Imarul hisikiyah wa imarul manawiyah. Sok ayeuna misalkan makmurkan di masjid tiap hari, jangan Jumat saja, dari hari Jumat sampai Jumat lagi ini masjid nggak pernah kosong. Ini mah alhamdulillah Bu, banyak anak-anak di sini pada lari, gua jeleng ini kan ya. Alhamdulillah Bapak juga ajelengan nggak pernah masuk. Ya tapi insya Allah di sini ahli ibadah ya, amin ya robbal alamin. Nah itu aja Bu ya. Jadi yang terakhir adalah oleh-oleh daripada Isra Mi'raj ini adalah sholat 5 waktu. Oleh Rasulullah, yuk kita makan bareng-bareng, yuk kita amalin bareng-bareng, karena ini oleh Rasulullah jauh-jauh Pak. Satu malam Rasulullah luar biasa, capek luar biasa, ngantuk dia, lelah dia, capek dia. Untuk apa? Untuk mendapatkan sholat yang 5 waktu, oleh 5 waktu, sampaikan ke umatnya nerima Rasulullah bahagia. Tapi coba gimana rasanya kalau Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj bawa sholat 5 waktu, bagiin kepada umatnya, ternyata ditolak, nggak pernah dilaksanain. Sakit nggak? Sakitnya tuh di sini. Ya, jangan jauh-jauh. Misalkan Pak DKM pulang dari Garut, dia bawa oleh-oleh apa? Oh dodol, ya kan? Dodol Garut. Dia pulang dari Cianjur bawa tauco. Dia pulang dari
Sumedang bawa tahu. Ya kalau pulang dari Purwakarta bawa simping ya. Kalau pulang dari Jawa bawa brem ya. Kalau pulang dari CKM saya bawa apa nih? Maaf Bu ya. Ini mah nyontohin ini mah. Udah. Nyontohin ini mah Garut. Cianjur gitu. Ini jangan macam-macam ini, saya keceplosan Bu, maaf ya. Pada kayak maaf nih ya. Aduh bercanda nih, jangan dianggap bercanda lah. Ya, nih meja Pak DKM pulang dari Garut bawa dodol. Ya, bagiin semua sini. Oh, sama jamaah bagiin semua. Alhamdulillah Pak DKM makan, wah habis dimakan semua, sama kertasnya habis. Wah, seneng nggak? Dikasih, diterima, kemudian dimakan, seneng nggak yang bawa? Coba enak Pak DKM pulang dari Garut, ya dia bawa 1 dus, 1 karung dodol. Wah dia pakai dipanggul, turun dari angkot jatuh, beletak, angkat lagi, wah sini pakai ojek jatuh juga sini. Ada jamaah, bawa apa? Pak DKM ini bawa oleh-oleh dari Garut, udah nih saya bagiin semua. Itu jamaah sering bagiin nggak nerima nggak dimakan malah dibuangin. Kira-kira Bu kesel nggak? Kesel, sakit tuhnya di sini. Makanya Rasulullah ketika dia Isra Mi'raj capeknya Rasulullah perjalanan tadi capek diceritakan kudu nyarita yo capek ya itu Bu punten dititipkan kepada umat Islam, ternyata umat Islam tidak melaksanakan, maka sakit Rasulullah dan nanti di akhirat dia tidak akan bertemu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Udah gitu aja Ibu ya, nggak lama-lama lah ya, karena udah hampir 1 jam lebih saya ngomong di sini. Kalau namanya ceramah nggak usah lama-lama Bu, segitu-gitu juga. Apalagi ibu-ibu dari tadi udah utak-utak, udah gini, udah celonjoran, di Ustadz lama banget. Ya udah ngaji mah gak usah lama, yang penting singkat, padat, cepat, akurat, pulang bawa ilmu manfaat, keberkatan. Dari tadi nih mancing aja Bu ya. Udah pokoknya gak usah berkata, yang penting saya mah dikasih amal. Ya Allah sudah dipakai ya mah apa tuh. Aduh, nggak usah amplop lah, yang penting kasih doa nanti Pak Kiai doa. Ya begitu aja Bu ya. Mohon maaf saya nggak lama-lama karena memang ini adalah pertemuan silaturahmi aja. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan putus silaturahmi. Insya Allah lain waktu kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan kemudian pada hari ini jamaah ini akan menjadikan semangat lagi dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu dan kita diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.